rindu pagi ini kita sama-sama boleh ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Rupa-rupanya saudaraku, kemerdekaan itu di Alkitab sudah disampaikan kepada kita, cuma dalam bentuk yang beda. Ya, kita tahu bahwa 79 tahun yang lalu, ya, Indonesia sudah merdeka. Kita merdeka tahun 1945, saudaraku, dan Indonesia sudah merayakan kemerdekaan 79, ya, dari penjajah. Nah, Galatia 5 ayat yang pertama, saudara, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Allah dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu Bapak Ibu, kalau pada zaman dulu itu kalau petani-petani Israel, orang-orang Yahudi, saudaraku, mereka itu kan punya ladang. Itu entah ke ladang gandum atau kebun anggur. Nah, sebelum ditanam, saudaraku, mereka harus menggemburkan dulu tanahnya. Nah, dipakailah 2 ekor lembu, ya enggak? Lalu lembu itu dipasang semacam apa itu? Itu namanya kuk. Dan memang buat lembu itu nggak enak dipasang itu, saudara. Karena dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bebas, ya enggak? Ibarat kata lembu itu ya udah terikat oleh yang yang mempergunakan tenaga lembu ini, saudaraku, untuk membajak tanah-tanah supaya tanah itu gembur. Jadi bayangkan, saudara, lembu itu harus putar berpuluh-puluh kali dan dia nggak bisa kemana-mana, ya enggak? Dia harus, kuk itu yang membuat lembu ini nggak bebas, saudaraku. Nah, itu digambarkan di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, saudara. Di sana dikatakan bahwa supaya kita berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, ya, ada kuk yang mengikat hidup saudara dan saya. Nah, kuk itu adalah dikatakan kuk perhambaan. Apa itu maksudnya kuk perhambaan? Kita jadi hamba dosa, kita jadi hamba kuasa kegelapan, kita jadi hamba duniawi dan sebagainya. Tanpa sadar hidup kita diikat jadi kuk, ya enggak? Sehingga saudara nggak bisa bebas. Saudara ibarat kata hidupmu dikendalikan oleh kuk. Bahkan saya tambahkan satu lagi, kita jadi hamba uang. Tanpa sadar uang itu mengikat saudara dan saya. Memang hidup ini butuh uang, tapi uang bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau sampai uang menjadi Tuhan dalam hidup kita, tanpa sadar saudara sudah jadi budak uang. Artinya uang, money, saudaraku, itu jadi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara diikat. Jadi yang saudara pikirkan uang, 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 dan uang. Bapak Ibu, hati-hati. Nah, firman Allah bilang apa? Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini kabar baiknya. Bagaimana ketika Kristus, bagaimana caranya Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita. Kita jadi freedom, kita jadi merdeka, kita jadi bebas. Gimana caranya, saudaraku? Ya, kita sudah tahu bukan caranya? Salib, cross. Bagaimana dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib. Dengan tujuan apa, saudaraku? Yaitu untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, melepaskan kita dari kuk perhambaan. Nah, coba kita lihat di dalam Roma, saudaraku. Di dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, saudara. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ya. Ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Allah. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, Paulus bilang apa kepada anak-anak Tuhan di Roma? Syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Kita ini dulu hamba dosa.
Sin, dosa, saudaraku. Ya, kita ini pelayan dosa dulunya. Kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan. Kita belum tahu Tuhan, saudaraku. Dan mohon maaf, ada banyak juga hari-hari ini orang yang kenal Tuhan, tapi bukan jadi hamba Tuhan, tapi tetap jadi hamba dosa. Nah, itu kita nggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-17-18 ini, ya, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran apa? Kebenaran firman. Dan ayat yang ke-18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini yang harus kita alami. Bahwa kita sudah dimerdekakan dari hamba apa? Hamba dosa. Kuk itu, saudaraku. Kuk yang mengikat leher lembu-lembu itu. Jadi lembu itu nggak bisa protes. Lembu itu nggak bisa bilang, saya capek dong mau berhenti. Nggak bisa. Selama itu pembajak, dia terus bajak sawah, bajak tanah, supaya tanah itu bisa dibajak jadi gembur. Lembu itu harus ikuti apa mau tuannya, saudara. Bapak Ibu, tahukah engkau? Indonesia merdeka 79 tahun yang lalu. Ada orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk supaya mereka bisa lepas, dibebaskan dari penjajah. Dan tahukah kita, saudaraku, bahwa manusia tadinya kita ini hamba dosa. Dari mana kita tahu? Adam dan Hawa, Adam and Eve. Ketika mereka ada di Eden, di Taman Eden, di Firdaus, saudaraku, di Taman Eden maksud saya, ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, what happened? Apa yang terjadi? Mereka sekarang menjadi hamba dosa. Dan sejak saat itulah manusia yang lahir turun-temurun kita jadi hamba dosa. Dari mana kita tahu? Buktinya, waktu anak kita lahir ke dalam dunia, apa yang terjadi? Anak ketika dia lahir keluar dari rahim ibunya, anak itu menangis, cry. Kenapa? Karena dia tahu dia lahir, dia dikandung dalam dosa. Dan ketika dia lahir ke dalam dunia, dia harus siap-siap menghadapi yang namanya hamba dosa. Hidup dalam hidup dalam kutuk, hidup dalam perhambaan. Makanya seorang anak ketika lahir ke dalam dunia, dia menangis, saudara. Tangisan itu bicara tentang penderitaan. Tangisan itu bicara tentang yang namanya, saudaraku? Maut, kematian. Tapi puji Tuhan, seperti yang firman Allah katakan kepada kita pada pagi ini, bahwa saudara dan saya, kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan itu yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia tebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang-barang berharga yang ada di dalam dunia ini. Tapi dia tebus, Bapak Ibu Saudara, dengan apa? Dengan dengan darah yang sangat mahal. The blood. Mahal itu apa, Lin? Expensive. Ya. Itulah yang Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara tahu bagaimana karya Kristus di atas kayu salib, sama seperti ketika Indonesia merdeka, kita lepas dari penjajah Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, dan sejak saat itu Indonesia freedom, merdeka. Saya ingat ibu saya cerita waktu ada dalam penjajahan Jepang. Itu nggak punya baju, Bapak Ibu. Mereka pakai apa? Karung goni. Dan mereka makan nggak ada beras. Mereka makan apa? Bulgur. Sejenis apa itu? Siapa yang tahu? Dari jagung atau dari singkong. Nggak ada beras. 3,5 tahun Indonesia dijajah sama Jepang. Dan Jepang itu sadis loh Bapak Ibu. Nggak main-main. Ya. Maka dari itu saudaraku, puji Tuhan. 79 tahun yang lalu Indonesia Independent Day, merdeka, saudara. Saya rindu pagi ini, spirit kemerdekaan itu, saudara dan saya, kita alami. Bagaimana Yesus, kita yang sudah jatuh dalam dosa, saudaraku, kita dilepaskan. Kita dibebaskan lewat kematian satu pribadi di atas kayu salib. Sebab firman Allah berkata seperti ini,
Tanpa penumpahan dosa, tidak ada pengampunan, tidak ada kelepasan, tidak ada keselamatan, tidak ada pemulihan. Saya ingat gambaran ketika Paulus dan Silas, saudaraku, mereka dibelenggu waktu mereka di penjara di Filipi. Tapi pada waktu tengah malam mereka naikkan pujian doa kepada Tuhan. Dan Tuhan kirim gempa. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Belenggu yang mengikat tangan kaki mereka terlepas. Itu gambaran rohaninya apa, saudara? Gambaran rohaninya yang tadinya tangan kaki kita terbelenggu dengan dosa, dengan kematian, dengan kebinasaan, hidup binasa. Sebab di luar Yesus tidak ada salvation. Ya, di luar Tuhan gak ada keselamatan, Bapak Ibu. Nah, itu gambaran belenggu rantai yang mengikat kaki tangan Paulus Silas terlepas. Wow, amazing, haleluya. Nah, kita buka satu ayat lagi Bapak Ibu, Galatia pasal yang kelima. Di dalam kitab Galatia, saudaraku, hidup dalam kuk dosa itu, hamba dosa itu apa sih, saudaraku? Nah, Galatia memberitahukan kepada kita. Galatia 5 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Perbuatan daging telah nyata. Nah, saudaraku, itu kuk perhambaan. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu, saudara? Yang pertama, percabulan. Yang kedua, kecemaran. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, apa, saudaraku? Ya, penyembahan berhala. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kadangkala pekerjaan bisa jadi berhala buat saudara. Jangan pikir saudara patung itu berhala. Yes, idol. Itu patung, itu berhala. Ya, Pak. Tapi pekerjaanmu juga bisa jadi berhala. Uang, money, bisa jadi idol. Bisa jadi berhala. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, makanya setan itu pintar. Dia rubah, ya enggak ya? Spiritnya sama, tapi casingnya beda. Hati-hati. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya, ada orang anaknya jadi berhala buat dia. Ada, saudara. Ya, saya pernah ketemu satu keluarga. Itu anaknya nggak boleh diapain, saudaraku. Kalau anaknya dia papain, bapak mamanya bisa bawa golok, Bapak Ibu ya. Tanpa sadar anaknya udah bisa jadi berhala, segala-galanya. Udah kayak anak emas, nggak boleh disentuh, Bapak Ibu. Hati-hati, ya. Lalu kemudian apa, saudaraku? Sihir, magic. Saudara jangan terlibat, ya. Perseteruan, apa itu perseteruan, saudaraku? Permusuhan. Ada sini saudara yang saling musuh satu dengan yang lain? Halo? Apalagi saudara? Perselisihan, ribut satu dengan yang lain. Iri hati. Bapak Ibu, hati-hati, itu perbuatan daging. Itu hamba kuk. Jadi ketika saudara iri hati sama seseorang karena dia lebih kaya dari saudara. Atau saudara iri hati karena dia lebih maju dari saudara. Hati-hati. Itu perbuatan daging. Berarti saudara belum bebas. Berarti saudara belum merdeka penuh. Saudara masih hidup dalam kuk perhambaan. Apalagi saudaraku, amarah. Saudara, kita jadi anak Tuhan boleh marah nggak? Boleh. Tapi hendaklah marahmu jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya apa, saudaraku? Jangan sampai engkau simpan dendam. Marah boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai engkau simpan kemarahanmu yang akhirnya membuat engkau jadi dendam. Makanya ada perkataan dendam kesuman. Saya pernah ketemu seorang ibu mertua dendam sama menantunya. Bahkan dia bilang begini, kalau nanti mama mati, jangan kamu datang ya. Ada loh Bapak Ibu. Ada nggak yang terjadi seperti itu, saudara? Ada. Itu kenapa? Karena amarah. Karena ada kebencian yang begitu besar. Yang dia nggak mau bereskan. Saudara, hati-hati. Ya, itu perbuatan daging. Lalu kemudian apa lagi, saudaraku? Kepentingan diri sendiri. Ini yang namanya egois. Mementingkan diri sendiri. Orang lain masa bodoh. Yang penting gua makan.
Orang lain gua nggak peduli. Yang penting gua happy. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Apa yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat yang ke-19 ini Bapak Ibu? Percederaan. Percederaan ini saudaraku, kita saling melukai satu dengan yang lain. Mungkin bukan dengan perbuatan kita, mungkin dengan perkataan kita. Karena kalau tanpa sadar ya, keluar perkataan yang membuat orang jadi terluka. Ya, kalau kita sadar itu, buru-buru kita minta ampun, minta pemulihan dari Tuhan. Lalu roh pemecah. Roh pemecah ini adalah orang yang suka adu domba, saudara. Hati-hati, ada banyak orang yang suka adu domba. Antara saudara A dengan saudara B, antara family satu dengan family yang lain. Bahkan di dalam gereja bisa nggak? Banyak terjadi. Makanya kenapa banyak gereja yang pecah? Karena ada roh adu domba, saudaraku. Ada yang dikatakan apa saudaraku? Ya enggak ya? Roh pemecah. Itu yang kita tengking, itu yang kita doakan hari-hari ini. Jangan sampai ada roh pemecah di antara kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita diadu domba. Ya, ibarat kata ada orang yang ketiga yang mau adu domba kita. Dia kabarin kata-kata yang nggak benar, dibumbui saudaraku, ya, ditambahi, disiram bensin, jadi Bapak Ibu. Ya, lalu selanjutnya apa saudaraku? Ayat selanjutnya berkata apa? Kedengkian, lalu kemabukan. Ya, siapa sini masih suka minum sampai mabuk, saudara? Ketika ditanya, kenapa kamu mabuk? Stres. Ya enggak, mabuk-mabukan. Ya enggak. Saudara, ketika engkau stres, bukan itu solusinya saudara mabuk. Ya enggak. Minum kopi boleh, tapi minum anggur hati-hati Bapak Ibu ya. Enggak ada orang minum kopi mabuk, enggak ada. Orang minum anggur baru mabuk. Tujuannya apa? Supaya dia bisa lepas, bisa happy, saudaraku. Salah. Jangan. Kalau engkau lagi sedang stres, cari Tuhan. Seek the Lord. Amin, saudaraku. Cari Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Baru engkau lepas dari stres. Bukan mabuk-mabukan, saudaraku. Ya enggak? Selanjutnya apa lagi, saudaraku? Selain itu, pesta pora. Pesta pora yang di sini dimaksudkan apa, saudaraku? Pesta pora yang berlebihan. Ya, ibarat kata kita nggak kenal waktu, nggak kenal kita lakukan semacam kayak itu berlebihan, saudaraku. Pesta pora yang berlebihan. Padahal firman Allah bilang apa? Hendaklah engkau cukup dengan apa yang ada. Ada orang sampai utang sana, utang sini, bikin pesta terus. Itu nggak bagus. Itu habit. Itu perilaku buruk, saudaraku. Dan itu perbuatan daging. Makanya perbuatan daging inilah yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Kalau engkau mau bebas, kalau engkau mau dilepaskan, hanya Yesus. Hanya Yesus, only Jesus, yang dapat membebaskan kita, memerdekakan kita. Amin, saudaraku. Dan sangat indah. Di dalam ayat yang ke-22 berkata, tetapi buah roh. Nah, ayat yang ke-21, hati-hati Bapak Ibu, saya akan bacakan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri loh, saudaraku. Wow. Jadi kalau orang-orang yang masih terlibat dalam perbuatan daging, berarti dia belum merdeka sepenuhnya. Berarti dia belum dibebaskan sepenuhnya. Bukan berarti Yesus nggak mampu, tapi dianya yang nggak mau. Kitanya yang nggak mau. Kita masih asik dengan hidup kita yang lama. Kita masih enak di zona nyaman kita, comfort zone. Kita nggak mau keluar dari lumpur dosa. Karena kita menikmatinya Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau kita masih ada di area itu, Alkitab bilang apa saudaraku? Alkitab berkata bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, dengar baik-baik pagi ini. Saya rindu
Supaya lewat kematian Yesus, kita benar-benar dibebaskan, dimerdekakan. Kita bukan lagi jadi hamba dosa. Kita nggak mau lagi hidup dalam perbuatan daging. Jujur loh Bapak Ibu, perbuatan daging itu enak nggak? Enak. Makanya tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang terseret ke dalam. Kita nggak bisa punya dua Tuhan. Saudara nggak bisa punya Tuhan Yesus, tapi satu lagi saudara punya Tuhan yang ada di dunia. Nggak bisa. Harus saudara pilih salah satu. Saudara mau ikut Tuhan, lepaskan itu semua. Tapi kalau saudara mau ikut yang lain, ya udah, jangan. Tapi dengar, firman Allah bilang apa? Orang yang masih hidup dalam perbuatan daging, mereka tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Jangan Bapak Ibu nikmati yang sementara, enak yang sementara, tapi kita terhilang dalam kekekalan. Saya nggak mau. Lebih baik saya menderita yang sementara ini, tapi nanti saya akan menikmati yang kekal. Halo saudaraku? Nah, ayat selanjutnya bilang apa? Yang terakhir, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, saya bisa katakan seperti ini. Waktu Roh Kudus datang memenuhi kita, waktu itulah, saat itulah, saudara mengalami yang namanya jamahan lawatan Tuhan. Kita dibebaskan, kita dilepaskan. Amin, saudaraku. Saya berdoa pagi hari ini supaya kita benar-benar merdeka, tidak hidup jadi hamba dosa lagi. Udah cukup Bapak Ibu, ya. Sampai kapan? Ya, saudara yang udah tahu kebenaran, sampai kapan kita masih hidup dalam lumpur dosa? Udah stop sekarang. Saudara, jangan saudara sayang-sayang. Aduh, ya enggak. Jangan saudara jadi hamba uang. Walaupun memang kita butuh uang. Kita bilang begini, betul saya butuh uang. Tapi bukan uang yang mengendalikan saya. Tapi saya yang mengendalikan uang. Dan kalau memang saudara ibarat kata diberkati dengan 2 talenta, terima dengan ucapan syukur. Diberkati dengan 1 talenta, terima dengan ucapan syukur. Berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Bahkan saya mau katakan, selagi tidur pun, Tuhan bisa sanggup, Tuhan bisa mampu memberikan berkat itu kepada kita. Amin, saudaraku. Makanya ada berapa banyak orang Kristen, karena terobsesi, saudaraku, akhirnya dia kejar uang. Karena dia kejar uang, keluarga berantakan, anak jadi korban, saudaraku. Gak mau. Hati-hati. Makanya setan itu pinter. Ya, spiritnya sama, dia casingnya beda, tapi tujuannya apa? Untuk menghancurkan kita, supaya kita tetap hidup dalam hamba dosa. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita di alam roh. Tinggal kita respon, saudara. Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia bilang apa? Bertobat. Bertobat. Bertobat bahasa Inggrisnya apa, Chris? Repent. Bertobat. Kata bertobat itu adalah berbalik arah 180 derajat. Bukan 360 derajat. Kalau 360 balik lagi. Seperti babi yang udah kita keluarkan dari lumpur, kita mandikan, nggak lama babi itu kembali ke kumbamannya. Berapa banyak orang Kristen seperti itu hari-hari ini? Mari saudara, ingat, Yesus sudah bayar lunas. Bukan dicicil, no, lunas dengan darah yang sangat mahal. Jangan kita kotori lagi Bapak Ibu. Makanya pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan KW-KWan, jangan. Jadi sungguh-sungguh. Saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Berkat itu ada. Amin. Berkat itu tersedia. Kalau saudara benar-benar mau ikut Tuhan sungguh-sungguh.
Jangan kompromi. Minggu ikut Tuhan, Senin Sabtu ikut hantu. Jangan. Gimana kita bisa ngalami berkat yang sebenarnya, saudara? Saya rindu kita jadi anak Tuhan. Kita bereskan sekarang. Di alam roh, Tuhan sudah bereskan kita. Tinggal kita responnya sekarang. Gimana? Ya enggak. Saya percaya. Kalau kita merespon dengan benar. Ketika saudara dibebaskan. Dan sekarang kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba daging. Kita adalah hamba kebenaran. Saya percaya. Maka bukan engkau yang mengejar berkat. Tapi berkat yang akan mendatangi kita. Bereskan dulu yang di dalam. Kalau saudara sudah beres di dalam, berkat mah bagi Tuhan itu perkara kecil. Ya, itu yang Tuhan lakukan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kita dengar bertobat, kita nggak mau bertobat, saudara. Jangan sampai perbuatan karya Kristus di atas kayu salib, saudaraku, itu nggak terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa pagi hari ini, ya, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Dan ketika kita dimerdekakan, kita jadi hamba kebenaran. Amin. Amin, saudaraku. Memang ada harga yang harus kita bayar. Tapi harga yang saudara bayar, Tuhan perhitungkan. Ada satu ayat bilang begini, ya, kita dipanggil, kita dipilih, dan kita setia. Amin, saudara. Amin. Tuhan berkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik, amat baik buat kami. Siapkan hatimu, jadikan hatimu menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika benih ini ditabur, maka benih ini akan bertumbuh dalam tanah hati saudara. Hati saudara menjadi tanah yang subur. Haleluya. Makasih Tuhan. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Saudara mau hidup di dalam roh, atau saudara masih tetap dalam perbuatan daging. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi saya berdoa pagi hari ini, Kristus sudah memerdekakan kita. Dia sudah bayar lunas. Tinggal saudara respon atau tidak respon. Kalau saudara respon, maka berbahagialah engkau. Engkau bukan lagi hidup di dalam kuk perhambaan, tapi kita diubahkan menjadi hamba kebenaran. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Oleh segenap kasih, pengorbananmu ya Tuhan. Sekali lagi dari awal, bukan dengan barang fana. Haleluya. Amin.
Masera. Not by gold, not by silver. Oleh segenap saksi. Dan pengorbananmu. Sama-sama katakan. Ku telah mati dan tinggalkan para hidup yang lama. Hidup ini jadilah padaku mari katakan sekali lagi. Perhatikan saudara, mengambil pilihan keputusan pada pagi ini. Maukah saudara dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan dari belenggu-belenggu hukum? Itulah yang mungkin selama ini hidup kita tidak pernah maksimal. Ini worship Him, kita sembah Dia. Haleluya. Bertobat, bertobat. Tidak ada lagi cara yang lain, saudara. Repent. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Belenggu yang mengikat tangan kaki saudara terlepas pagi ini di dalam nama Yesus. Kita bukan hamba dosa. Kita mau sekarang menjadi hamba kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan Tuhan tahu kita bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan melihat hatimu pagi ini. Siapa yang mau dibebaskan? Siapa yang mau dimerdekakan hidupnya mulai sekarang? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi?
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan tahu kita bukan orang yang sempurna. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika engkau sadar, bangkit dari kejatuhanmu, datang kepada Yesus, memohon pengampunan dan pemulihannya, saya percaya hidupmu tidak akan lagi jadi hamba dosa. Kuk itu dipatahkan, dihancurkan. Tuhan mau saudara dilepaskan jadi orang yang merdeka, sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan kita alami. Mari Bapak Ibu, di hari yang istimewa ini, saya rindu saudara dan saya kita diingatkan sekali lagi. Jangan lagi kita hidup dalam perbuatan daging. Nikmatnya hanya sementara. Nikmatnya hanya temporer. Tapi sesungguhnya kita hidup dalam kesengsaraan. Maukah engkau dilepaskan pagi ini? Maukah engkau dimerdekakan pada pagi ini? Hanya ada satu jalan, repent, bertobat. Haleluya. Datang kepada salib Yesus. Buka hatimu lebar-lebar. Dan Tuhan akan memerdekakan kita. Dan saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi mulai hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Ku telah mati dan tinggalkan hidupmu yang lama. Walaupun itu rasanya nikmat buat daging kita, putuskan itu sekarang. Jangan disayang-sayang lagi. Maukah engkau sekarang mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang baru kepada Tuhan? Siapa lagi? Wow, hadirat Tuhan urapannya. Engkau yang punya benci, dendam, ada berhala-berhala yang tersembunyi di dalam hatimu, dalam dirimu. Ku telah mati haleluya. Kita nggak mau jadi hamba berhamba. Kita mau jadi hamba kebenaran. Dan saudara tahu, ketika engkau dilepaskan, hidup kita plong, hidup kita nggak ada lagi. Ada yang namanya gagal. Repent, kita bertobat. Ya Tuhan, seberapa engkau jatuh, itu tidak akan jadi penghalang buat engkau. Engkau dapat bangkit
Haleluya. Roh Kudus, Holy Spirit, jamah kami. Touch. Ampuni kami, forgive our sin. Lepaskan kami, release. Dan Tuhan, selamatkan hidup kami. Kami nggak mau jadi hidup dalam kuk perhambaan. Kami mau hidup kami dibebaskan, dilepaskan, dan kami boleh menikmati hidup yang sesungguhnya. Ampuni kami kalau mungkin ada berhala-berhala yang kadang-kala kami nggak sadari. Berhala-berhala itu masih bercokol di hidup kami. Tuhan, cabut itu sekarang. Dan Tuhan bebaskan kami, lepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat firman-Mu benar-benar menjamah memberkati kami. Membebaskan kami, memerdekakan kami. Sehingga kami menjadi hamba kebenaran. Kami bukan jadi orang Kristen yang abal-abal, tapi kami mau jadi anak Tuhan yang memang punya integritas. Kami mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Hidup kami mau dilepaskan. Kami nggak mau lagi seperti yang kemarin-kemarin, hidup dalam dua alam. Tapi kami mau sungguh-sungguh mulai sekarang, tanpa kompromi. Kami mau ikut Tuhan. Berkati kami semua, dan kami menerima berkat kebebasan, kemerdekaan. Kami dilepaskan dari kuk perhambaan. Kami dibebaskan dari budak dosa, hamba dosa. Dan kami diubahkan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, terima berkat pemulihan buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Willy. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan menurut kita yang koreksi diri kita, karena kita masih hidup dalam hukum hamba dosa yang menjadi hati, simpan dendam, gosip, pemarah, dan sebagainya. Tuhan, mulai hari ini kita mau perbaiki ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah dibagikan 5 kado food spesial